Shalom. Renungan kali ini berjudul Dibebaskan dari zaman jahat yang sekarang ini dan implikasi kedatangan Yesus, dan kesimpulan bagian 15 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kata zaman adalah terjemahan yang diberikan dalam Alkitab King James untuk dua kata berbeda yang sering muncul dalam Perjanjian Baru. Dalam versi yang lebih baru, kata in diterjemahkan sebagai zaman, yang lainnya dunia. Dalam versi yang lebih baru, kata ini diterjemahkan sebagai zaman, yang lainnya dunia. Sedangkan kata zaman yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, aion, darinya berasal kata Inggris ion. Namun artinya hampir identikal. Mari kita mulai dengan kata yang diterjemahkan sebagai zaman, aion atau ion. Kita akan mempelajari zaman atau zaman-zaman dari pasal 1 kitab Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ayat 3 dan 4. Kita melihat dalam nas ini bahwa satu tujuan utama Yesus mati adalah untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Apakah kita pernah mengevaluasi keotentikan kebebasan kita dari zaman jahat ini? Apakah ada banyak orang Kristen berpikir dengan istilah ini? Bagaimana kita bisa dibebaskan darinya? Karena tujuan kematian Yesus adalah untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita dari zaman jahat yang sekarang ini. Perjanjian Baru penuh dengan referensi tentang zaman-zaman. Dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 kita membaca, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anak ini yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ayat 2 adalah kesimpulan dari segala sesuatu. Tipikal kitab Ibrani meletakkan akhir sebelum awal karena tema seluruh kitab adalah proses kesempurnaan. Kitab ini ditulis untuk orang-orang percaya Yahudi yang meski mereka memiliki pengetahuan dalam mengenai kitab suci, tidak bertumbuh dalam Allah menjadi serupa dengan anaknya. Orang-orang percaya non-Yahudi hari ini membutuhkan pesan yang sama. Kitab Ibrani mendorong agar kita menjadi sempurna dan masuk ke dalam warisan dan peristirahatan kita. 3 kata kunci ini merangkum tema Ibrani: kesempurnaan, peristirahatan, dan warisan. Ayat 2 menjelaskan peran Yesus sebagai ahli waris dari segala sesuatu. Selanjutnya menggambarkan kodrat kreatif Yesus. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta, Yunani, aion, atau beberapa terjemahan menjadi dunia-dunia, atau dalam bahasa Yunani, zaman-zaman. Selanjutnya kita belajar bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, atau hakikat, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ayat 3. Ada 5 fakta kekal mengenai kodrat ilahi Yesus. 2 fakta terakhir berkenaan dengan karya penebusannya. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, dan Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ayat 3. Setiap pernyataan ini perlu dipelajari dengan dalam. Namun kita akan fokus pada pernyataan kedua, bahwa Allah menciptakan zaman-zaman, alam semesta melalui Yesus.
Alkitab King James Version menerjemahkan kata zaman-zaman sebagai dunia-dunia yang lebih masuk akal bagi kita, karena kata zaman mengimplikasi konsep waktu, sedangkan kata dunia mengimplikasi konsep benda dan ruang. Allah menciptakan zaman-zaman, mengatur seluruh waktu dalam gerakan sehubungan dengan ruang. Catat bahwa kata tersebut jamak, zaman-zaman, bukan tunggal atau mengacu pada satu zaman. Pernyataan serupa ada dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekali lagi, kita menemukan bahwa teks Alkitabiah selaras dengan fisika modern. Jika kita bertanya pada ahli fisika, meja terdiri dari apa? Ia akan menjawab dengan menggunakan istilah-istilah seperti proton, neutron, elektron, dan komponen-komponen fundamental lainnya. Tidak ada yang bisa dilihat dengan mata manusia. Tidakkah luar biasa bahwa penulis kitab Ibrani, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah modern, namun harmonis sepenuhnya dengan konklusi-konklusi ilmiah modern. Allah membawa zaman-zaman ke dalam ciptaan melalui firman-Nya, sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Segala sesuatu yang kita anggap real dibuat dari sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Apa yang tidak bisa dilihat adalah realita kekal, sedangkan segala sesuatu yang bisa dilihat hanya realita sementara. Rasul Paulus menegaskan kebenaran ini dalam surat keduanya kepada gereja di Korintus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Konsep yang berlawanan dengan intuisi ini menuntut revolusi mental. Lagi, Alkitab berkata bahwa apa yang kita lihat dengan 5 panca indera kita hanya sementara. Realita-realita yang bertahan seperti iman, harapan, dan kasih tidak kelihatan. Kitab Wahyu mengandung beberapa nas yang berurusan dengan zaman temporer juga. Kita membaca penghakiman Allah yang akan datang atas Babylon, perwakilan dari gereja palsu, dalam Wahyu 19 ayat 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Selama bergenerasi-generasi alam semesta mengingatkan akan akibat-akibat pemberontakan melawan Allah. Asapnya akan menjadi pengingat selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10 berbicara mengenai setan dan antikristus dan iblis atau satan yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Penyiksaan mereka akan berlangsung selama-lamanya. Isu-isu ini agak serius, tidakkah demikian? Tidak seorang pun ingin menderita penyiksaan selama berzaman-zaman. Namun jika kita menyerahkan nasib kita pada iblis atau satan dan bergabung sebagai pengikut-pengikutnya, kita akan berakhir di tempat yang sama. Wahyu 22 ayat 5 berkata, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Siapa mereka yang disebut nas ini? Mereka adalah hamba-hamba Allah. Lihat ayat 3. Jika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melayani Allah, kita akan memerintah bersamanya selama-lamanya. Ketika Yesus datang ke bumi sebagai Juru Selamat 2000 tahun yang lalu, Dia datang sebagai penyempurna zaman-zaman.
Ibrani 9 ayat 26 menunjukkan bahwa Yesus tidak harus mempersembahkan dirinya sebagai korban lebih dari satu kali. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Frasa pada akhir zaman diterjemahkan dalam Alkitab American Standard sebagai penyempurnaan zaman-zaman. Ini artinya perajutan segala sesuatu, bertemunya segala sesuatu pada akhir zaman, ketika Yesus datang untuk membawa zaman-zaman sampai pada kesempurnaannya, untuk resolusi final lengkap semua tujuan-tujuan Allah. Perjanjian Baru berkata tentang implikasi-implikasi kekal kedatangan Yesus. Perjanjian Baru juga berbicara tentang implikasi-implikasi akhir dari zaman-zaman bagi kita. Paulus menulis mengenai pengalaman-pengalaman bangsa Israel ketika mereka berjalan dari Mesir ke dalam tanah Kanaan, menghadapi masalah-masalah dan melakukan dosa sepanjang jalan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 11. Nas ini menunjukkan signifikans besar pada kita. Tidakkah demikian? Akhir-akhir zaman-zaman sudah datang pada kita, mengungkapkan semua tujuan-tujuan kekal Allah untuk kita. Sebagai orang Kristen yang percaya pada Allah, kita tidak boleh meremehkan pentingnya kita, karena semua tujuan-tujuan kekal Allah fokus pada kita dan waktu-waktu di mana kita hidup. Mengerti diri kita sendiri adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita karya tangan Allah. Ia merancang dan menciptakan kita, dan kapanpun kita mengkritik diri kita mengkritik Allah yang menciptakan kita. Kita tidak memiliki hak melakukan itu. Kedua, melalui kasih karunia Allah, kita faktor paling penting dalam alam semesta. Tujuan-tujuannya berpusat pada kita, dan jika kita sungguh-sungguh memegang kebenaran ini, kita akan menemukan mustahil menjalani kehidupan secara sepele sambil bermalas-malasan. Kita semua akan mempertanggungjawabkan pada Allah. Jadi apa kita dalam tujuan-tujuannya? Realita ini membuktikan pentingnya kita. Selain itu, satu fakta penting yang kita harus pegang, zaman sekarang sedang mendekati akhirnya. Apakah kita hidup dengan kepercayaan ini? Atau apakah kita hidup seolah-olah akhir zaman tidak dekat? Nas-nas kitab suci dalam perjanjian baru tak terhitung banyaknya mengatakan pada kita bahwa zaman sekarang sedang berlalu, mencapai akhirnya, tidak akan berlanjut tanpa batas waktu. Ini alasan kita perlu mengucap syukur, karena dunia ini berantakan. Lebih-lebih lagi, berantakannya memburuk. Dalam kitab Matius, Yesus berbicara dengan kiasan mengenai akhir zaman ini dengan analogi mengenai tuaian gandum dan lalang. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Matius 13 ayat 39-40. Ayat 49 melanjutkan, demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Murid-murid bertanya pada Yesus, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Matius 24 ayat 3. Yesus tidak mengkoreksi mereka dan berkata, zaman ini tidak akan berakhir. Melainkan, ia menjawab mereka secara spesifik. Lihat ayat 4-31.
dan menegaskan pada mereka dengan mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 13. Akhir akan datang, namun tidak sebelum hal-hal spesifik terjadi. Yesus menginstruksikan pengikut-pengikutnya bagaimana mereka harus hidup sampai akhir zaman tiba, dicatat dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika kita hidup seolah-olah zaman ini tidak akan berakhir, kita harus menyesuaikan gaya hidup kita. Kita hidup dalam sistem yang salah dengan nilai-nilai yang tidak tepat dan prioritas-prioritas yang salah tempat. Fakta selanjutnya menggairahkan. Nama Yesus paling berkuasa dalam zaman ini dan zaman yang akan datang, dan itu tidak akan pernah berubah. Yang dikerjakan Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 20-21. Lagi, Paulus melihat zaman sekarang dan ke masa depan, mengatakan bahwa meski zaman ini akan berakhir, tidak ada yang akan merubah posisi atau signifikansi Yesus. Ia sudah, sedang, dan akan di sana untuk zaman-zaman dari zaman-zaman. Terlalu sering gereja hari ini melupakan bahwa dalam zaman ini, setan adalah pemerintah. Paulus berbicara tentang ini dalam suratnya kedua kepada gereja Korintus. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Satan, ilah zaman ini, itu satu alasan kenapa ia tidak ingin zaman ini berakhir. Ia melakukan segalanya agar ia bisa memperpanjang zaman ini. Karena ketika zaman ini berakhir, ia akan berhenti menjadi ilah. Statusnya akan diturunkan, demosi. Sementara Satan tidak setaraf dengan Allah, umat manusia sudah membuatnya menjadi Allah melalui kesepakatan dengannya, memberontak melawan Allah sejati, dan menggantikannya dengan Allah-Allah palsu. Zaman ini jahat karena memiliki Satan sebagai pemerintahnya. Rencana akhir Allah bukan mengganti zaman ini, namun membawanya ke akhir. Orang-orang Kristen yang mengarahkan semua usaha mereka untuk merubah zaman ini tersesat. Ada banyak hal yang kita bisa dan harus rubah, namun kita harus camkan di pikiran bahwa setiap perubahan yang kita buat dalam zaman ini tidak akan permanen, karena zaman sedang mencapai akhirnya. Perjanjian baru berbicara tentang tidak mengasihi dunia. Lihat 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini tidak berarti kita tidak mencintai ciptaan Allah atau kita tidak mencintai sesama manusia, melainkan berarti ada sistem dunia tertentu yang kita tidak cintai karena musuh Allah. Jika kita mencintai musuh-musuh Allah, kita pengkhianat-pengkhianat Allah. Sebagai contoh, 2 Petrus 2 ayat 5 berkata, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain,
ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Apa yang binasa dalam air bah orde dunia zaman Nuh? Bukan bumi yang binasa, melainkan sistem sosial tertentu yang disebut dunia. Kita harus mengerti ini apa yang Alkitab secara umum acu ketika berbicara tentang dunia. Kejatuhan manusia membuat Satan menjadi pemerintah dunia ini. Ia tidak memerintah alam semesta, namun ia memerintah sistem dunia sekarang. Yesus memberi gelar ini pada Satan 3 kali dalam kitab Yohanes. Dalam Yohanes 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Lagi berbicara penghakiman, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 30, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Disitulah letak rahasia kemenangan Yesus dan kemenangan kita juga ketika kita sudah dilahirkan kembali dan Yesus Kristus hidup dalam kita. Satan tidak bisa mengalahkan Yesus karena Yesus berkata, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jika kita bisa berkata, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri kita, kita tidak bisa dikalahkan. Apakah kita pernah mendengar frasa kolom kelima? Kolom kelima adalah kelompok orang yang mendalangi sebuah kelompok yang lebih besar dari dalam, biasanya kelompok musuh. Pada dasarnya, kolom kelima adalah kelompok masyarakat yang bersimpati terhadap musuh. Kegiatan kolom kelima dapat tertutup atau rahasia. Ini tepatnya bagaimana Satan mengalahkan individual dan gereja. Tidak pernah dari luar, namun dari dalam. Kecuali kita bisa berkata, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri kita. Kita dalam bahaya. Poin selanjutnya, kita harus mengerti tentang taktik Satan. Ia mengendalikan sistem dunia melalui penipuan. Tanpa menipu orang-orang dengan sukses, Satan tidak bisa mengendalikan mereka. Kita menemukan pernyataan luar biasa dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sementara Alkitab New King James Version berkata, di bawah pengaruh. Arti harafiah Yunani dari pernyataan ini adalah seluruh dunia di bawah pengaruh si jahat. Satan, si jahat, memiliki seluruh dunia dalam genggamannya. Bukan Tuhan, melainkan Satan yang memiliki dunia dalam genggamannya. Sementara Tuhan berkuasa penuh atas segalanya, termasuk Satan. Satan masih mengendalikan dunia, meski untuk sementara. Wahyu 12 ayat 9 berbicara tentang apa yang gereja pada akhirnya harus lakukan terhadap setan. Ditulis, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Berbicara tentang dunia yang dihuni, penduduk-penduduk yang ditipu oleh Satan. Satan memerintah atas semua pemberontak. Maka mereka yang memberontak melawan Allah di bawah dominion Satan. Kita tidak perlu memilih suara untuk Satan. Semua yang disyaratkan cukup memilih suara melawan Allah. Pada saat kita melakukan itu, bahkan jika hanya dalam hati kita secara salah memilih Satan sebagai pemerintah kita. Efesus 2 ayat 1-3 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka.
ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nas ini dimulai dengan berbicara tentang kapan kita mati, bukan secara fisikal, namun secara spiritual. Disebut ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Kata yang diterjemahkan sebagai daging, seseorang yang belum dilahirkan kembali dan karenanya belum ditransformasi melalui kasih karunia Allah, namun yang sebaliknya tunduk pada dominion Satan. Dominion ini kekuatan spiritual yang bekerja dalamnya karena kodrat pemberontakannya. Bekerja melalui hawa nafsu dan hasrat tidak terkendali, kodrat kedagingan dan pikirannya. Permusuhan atau kebencian manusia yang belum diregenerasi sekuat dalam pikirannya maupun dalam tubuhnya. Seperti Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nas ini menyimpulkan dengan mengatakan bahwa pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Efesus 2 ayat 3. Kita semua sesuai kodrat anak-anak yang dimurkai Allah, karena kita anak-anak ketidaktaatan. Kita berbagi satu nenek moyang yang tidak taat, dan itu Adam. Karena kita mewarisi kodrat berdosa Adam, kita jatuh di bawah dominion Satan, dan kita bergantung pada Allah untuk melepaskan kita darinya. 41 pasal kitab Ayub berbicara tentang makhluk yang dikenal sebagai Leviathan. Makhluk monster ini sebenarnya gambaran dari Satan. Kita tahu segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Ayub 41 ayat 25. Semua orang sombong memiliki raja, meskipun mereka mungkin tidak mengetahuinya. Namanya Satan. Pada saat kita berkata, saya tahu yang terbaik, saya bisa menemukan jalan dalam hidup saya bisa menangani situasi ini, saya tidak mau bergantung pada Allah. Kita memilih Leviathan sebagai raja kita. Itu kondisi dunia, kerajaan Satan. Satan mengklaim kontrol atas kerajaan-kerajaan dan pemerintahan-pemerintahan dunia ini. Kita membaca ini dalam Lukas tentang pencobaan Yesus oleh Satan. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Satan berkata, semua dunia sudah diserahkan padanya. Kata yang digunakan, diserahkan, di sini adalah kata sama yang menggambarkan pengkhianatan Yudas terhadap Yesus atas permintaan pemerintah Yahudi. Satan secara esensial berkata pada Yesus, semua ini telah mengkhianati aku. Siapa bertanggung jawab atas pengkhianatan ini? Siapa bertanggung jawab menyerahkan pemerintahan bumi kepada setan? Adam. Ia menentang Allah dan berpihak dengan Satan, menyerahkan padanya otoritas yang Allah awalnya berikan kepada Adam. Maka Satan mengklaim kontrol atas semua kerajaan dan pemerintahan, dan sudah pasti mengendalikan sebagian besar darinya. Jika kita fokus hanya pada kejahatan di dunia dan pada aktivitas Satan, pandangan kita agak kurang Kristen. Walaupun kejahatan menyebar di dunia, dan walaupun adanya pemberontakan, kesombongan, dan arogansi di dunia, Allah mengasihi dunia. Ia begitu mengasihi dunia sehingga ia memberi anaknya, Yesus Kristus, untuk mati bagi dunia.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita semua begitu arogan. Kita harus kagum bahwa Allah bisa mengasihi kita. Kita tidak pernah bisa mengertinya, namun kita harus mempercayainya. Jika kita tidak memegang kebenaran ini, kita akan keluar garis semua tujuan-tujuan Allah. Walaupun Allah memiliki setiap hak dan alasan untuk menghukum dunia menuju kehancuran secara instan, Ia tidak memiliki sikap seperti kita. Meskipun memberontak, Allah mengasihi dunia dan memberi anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi dunia. Hasil terakhir dari salib adalah kekalahan Satan. Salib, penghakiman Allah atas Satan dan dunia. Yesus berkata, "Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar." Yohanes 12 ayat 31. Satan memerintah dunia, namun salib meletakkan batas wilayah kekuasaannya. Yesus meneruskan perkataannya, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ayat 32. Jelas Yesus berbicara tentang salib. Kita melihat, dengan menyalibkan Yesus, Satan mengira ia memperoleh kemenangan. Itu kesalahan terbesar yang ia pernah buat. Kemenangan yang Satan percaya, yakni kesengsaraan Yesus disalib, ternyata membuktikan kekalahan Satan terakhir. Karena kematian Yesus disalib mengadili Satan dan orde sosial dunia yang ia perintah. Yesus menderita di tempat kesalahan umat manusia, menanggung hukuman atas dunia dan menyelamatkan mereka yang lahir kembali. Roma 6 ayat 6 menginformasi kita, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan dengannya. Ketika kita melihat salib, kita melihat Allah sebagai kodrat kita yang belum diregenerasi. Seperti Paulus menulis dalam Roma 7 ayat 18, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik." Perbedaan antara Paulus dan beberapa dari kita adalah Paulus mengetahui bahwa di luar Kristus tidak ada yang baik di dalamnya. Belas kasih Allah adalah penghakiman salib yang diberlakukan pada Yesus. Penyalibannya memberlakukan penghakiman Allah dan meletakkan batas-batas pada teritori Satan, memberi orang-orang Kristen kuasa untuk berada di luarnya. Salib seperti lampu stop merah. Ketika Satan mengarah melawan kita, ia melihat tanda stop itu, mengerem pedal, dan lalu stop. Karena ia tidak bisa melewati lebih dari kepercayaan kita dalam salib dan karya penebusan darah Kristus. Kita tinggal dengan aman ketika kita tinggal pada sisi benar dari salib. Dalam Yohanes 6 ayat 8-11, Yesus berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Satan, pemerintah dunia ini, telah dihukum. Melalui salib, Allah mengatur kekalahan total kekal Satan. Tidak bisa dibatalkan dan tidak pernah bisa dirubah. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 13-15. Salib melucuti Satan dari senjata-senjatanya, menaruhnya dalam kekalahan terbuka dan menjadikannya tontonan umum. Kita perlu tahu kebenaran vital ini, namun Satan akan melakukan segalanya yang ia bisa untuk membuat gereja masa bodoh pada apa yang salib sebenarnya capai. Dalam Galatia 3 ayat 1, Paulus menulis, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona atau menyihir kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Ia menyampaikan pada orang-orang Kristen yang sudah mengalami mujizat-mujizat, namun lalu disihir atau bewitched. Mereka dibutakan akan kebenaran salib. Membutakan kita salah satu tujuan utama Satan, karena begitu kita kehilangan penglihatan akan salib, kita menjadi bidak atau permainan Satan. Satu-satunya jalan untuk mencapai kemenangan melalui pengetahuan dan penegasan apa yang salib capai. Dalam dunia yang jahat ini, jawaban Allah adalah salib. Satu-satunya respons pada setan-setan dan tekanan-tekanan dan klaim-klaim dunia ini adalah mengaplikasikan darah Yesus yang dicurahkan di salib dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 24 berkata, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Orang-orang Kristen milik Kristus, terlepas denominasi kita, telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pemeliharaan Allah selalu memiliki dua sisi, apa yang Allah sudah lakukan dan juga apa yang kita harus lakukan. Roma 6 ayat 6 berkata, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ketika Yesus mati di salib, manusia lama kita yang belum diregenerasi dihukum. Yesus menanggung penghakiman yang patut diterima oleh kriminal di dalam kita. Ketika kita melihat salib, kita melihat di mana kita harusnya berada. Kodrat lama kita disalibkan dengan Kristus. Namun pemeliharaan Allah dalam Yesus harus diaplikasikan pada setiap hidup individual. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging. Setelah mengambil posisi mereka, dengannya disalib. Mereka mengumandangkan kata-kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Pengakuan ini, pengakuan pribadi untuk kita apa yang dicapai salib. Salib bekerja dalam hidup kita dan menghapus dosa kita ketika kita membuat pengakuan yang benar dan mempercayainya dalam hati kita. Lihat Mazmur 103 ayat 11-12, Mika 7 ayat 19, Ibrani 8 ayat 12. Karya salib beraneka segi. Pertama, melibatkan apa yang Allah sudah lakukan untuk kita melalui kematian Yesus di salib. Kita bersuka cita dalam kebenaran itu, namun itu bukan akhir dari cerita. Kedua, salib melibatkan apa yang harus dilakukan di dalam kita. Kodrat manusia lama kita harus mati. Allah sudah menyediakan cara-cara untuk kematian ini. Namun Yesus berkata bahwa siapapun yang ingin mengikutnya harus melakukan dua hal, menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Lihat Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, Lukas 9 ayat 23. Salib kita terdiri dari apa? Ada dua definisi. Pertama, salib kita adalah tempat di mana kehendak kita dan kehendak Allah saling memotong. Jika kita mengikuti Yesus,
kita akan sampai ke tempat ini. Kedua, salib kita adalah tempat di mana kita mati. Allah tidak memaksakan kematian ini pada kita, melainkan kita menerima kematian ini jika kita menginginkannya. Kita bisa memilih untuk tidak mati, namun kita tidak bisa mengikut Yesus kecuali kita mati. Jika kita memiliki masalah mengikut Yesus, kemungkinan kita belum memikul salib kita. Kita bisa memandang salib instrumen penyiksaan dan pembunuhan, atau kita bisa memandang salib jalan melepaskan kodrat lama kita. Puji syukur, Allah menyediakan jalan keluar. Dalam Roma 7 ayat 24, Paulus meratap, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Jawabannya langsung dan dipenuhi ucapan syukur. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 25. Allah memberi kita jalan keluar melalui Yesus Kristus. Namun kita tidak akan mengambil jalan itu sampai kita melihat kebutuhan kita untuk itu. Banyak dari pergumulan dalam kehidupan Kristen kita datang, sementara Allah mencoba meyakinkan kita bahwa kita membutuhkan salib. Lebih cepat kita diyakinkan akan kebutuhan ini, lebih sukses kita menjadi orang Kristen. Lebih lagi salib dicapai. Galatia 6 ayat 14 berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Paulus menyangkal apapun untuk bermegah, bahkan termasuk menjadi keturunan Abraham, menjadi Farisi, menjalankan hukum, atau membangun gereja-gereja. Ia tidak memiliki apa-apa untuk bermegah kecuali satu hal, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Pernyataan ini luar biasa, khususnya karena dalam kebudayaan Romawi, salib objek tercela. Namun itu yang Paulus pilih untuk bermegah dalam kekekalan. Melalui salib, dunia sudah disalibkan bagi Paulus, dan Paulus bagi dunia. Dunia tidak memiliki klaim di sisi lain dari salib. Teritorinya berakhir di salib, seperti tekanan dan pencobaannya. Di sisi lain, salib damai, damai dengan harga. Harganya kematian kita. Namun sementara kita mati bagi diri kita, kita terus hidup. Bagaimana? Bukan kita yang hidup, namun Kristus yang hidup dalam kita. Lihat Galatia 2 ayat 20. Proses kedatangan kerajaan baru yang Allah berlakukan di dalam kita akan juga terjadi pada orde dunia. Allah tidak akan merubah dunia. Ia akan menggantikannya di tempatnya. Dalam Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Kata regenerasi, kata sama yang digunakan untuk mengacu pada proses dilahirkan kembali. Orde dunia baru akan dilahirkan, karena bagaimana lagi kita bisa masuk kerajaan Allah kecuali melalui kelahiran. Individual dan umat manusia sama harus mengalami kelahiran untuk membawa kerajaan. Kelahiran ini akan membawa zaman baru. Zaman ini sedang berlalu dan Allah tidak akan menambalnya. Tidak, Ia akan menggantinya dengan orde baru yang akan dilahirkan di bumi. Allah membangun kerajaan yang bukan dari dunia ini. Dalam Yohanes 18 ayat 36, Yesus mengatakan pada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi."
akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kerajaan tidak datang melalui pertempuran, namun melalui kelahiran yang akan membawa penghakiman atas dunia, memotong selubung penipuan untuk mengekspos dan memisahkan orang-orang percaya sejati dari orang-orang percaya palsu, Kristus sejati dari antikristus, gereja sejati dari gereja palsu, dan mempertahankan kemenangan kekal final Kristus. Dalam 2 Tesalonika 2, Paulus menulis tentang kembalinya Yesus dalam kuasa dan kemuliaan untuk mendirikan kerajaannya di bumi, menggantikan sistem dunia. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 1 dan 2. Dengan kata lain, jangan percaya ketika orang-orang mengatakan pada kita bahwa hari Tuhan sudah tiba. Orang-orang sudah membuat klaim pada masa Paulus. Beberapa bahkan mensirkulasi surat-surat palsu, seolah-olah ditulis oleh Paulus. Paulus melanjutkan peringatannya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 3. Datangnya Tuhan tidak akan terjadi sampai datang dahulu murtad. Kepada mereka yang sudah diungkapkan kebenaran akan menolaknya. Penolakan terjadi setelah awalnya menerima. Di mana lagi bisa terjadi ini kecuali dalam gereja, di mana kebenaran sudah diajarkan dan diterima. Sebagai tambahan, identitas antikristus akan diketahui sebelum kedatangan Tuhan. Simpan ini dalam pikiran. Gereja sejati benteng besar yang melindungi dunia dari antikristus. Namun ketika gereja palsu murtad dari gereja sejati, mengalah pada penipuan Satan dan merusak kesetiaan pada Allah, benteng besar itu akan hancur, membuka jalan untuk antikristus diungkapkan. Kemurtadan gereja palsu masuk dalam strategi Satan untuk menyingkap antikristus. Ini kenapa kita harus belajar membedakan kedua gereja itu dan tetap setia secara pribadi dengan Kristus. Oposisi akan meningkat, namun mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Allah akan menggunakan aktivitas-aktivitas jahat antikristus untuk memurnikan gereja sejati dan membawa pengantin murni untuk Tuhan Yesus Kristus. Kitab suci mendeklarasi bahwa pengantin Kristus, gereja sejati, akan mulia, kudus, tak bernoda, dan tanpa cacat. Lihat Efesus 5 ayat 27. Tuhan akan mencurahkan kasih dan berkat-Nya pada pengantinnya, gereja sejati. Mereka yang menjadi milik gereja sejati akan berbagi tahtanya sepanjang kekekalan. Gereja palsu, di lain pihak, akan dilempar dan ditolak, menjadi relik sejarah yang dilupakan. Menjadi milik gereja sejati bukan apakah kita bernubuat atau berbicara dalam bahasa roh. Tidak jadi masalah modus tertentu baptisan yang kita terima atau berapa banyak nas-nas ayat Alkitab yang kita hafal. Sebaliknya, yang terpenting adalah bagaimana hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Apakah Dia Tuhan atas hidup kita? Apakah kita sepenuhnya memiliki komitmen padanya? Kita membuktikan keanggotaan kita dalam gereja sejati ketika kita menghormati dan melayani Tuhan, berpihak padanya, bahkan dalam menghadapi oposisi dan persekusi. Kita harus menyingkirkan label denominasi dan sebaliknya bertanya pada diri kita, apakah kita setia pada Yesus? Kita harus melawan setan,
bertobat dari dosa-dosa kita, dan berserah pada Allah, dengan demikian menggagalkan dominion Satan. Jika kita mengasihi kebenaran, Allah akan melindungi kita dari delusi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami berterima kasih untuk keselamatan yang Engkau sudah beli untuk kami melalui darah anak-Mu. Kami tidak meremehkan keselamatan kami. Kami bersyukur atas tuntunan yang Engkau sediakan dalam kitab suci, dan kami ingin menjalani hidup kami sesuai apa yang diajarkan pada kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan mengakui ketergantungan kami pada-Mu. Hanya karena kesetiaan dan belas kasih-Mu, kami dilindungi. Tuhan, kami berkomitmen untuk hidup melayani Engkau. Kami menolak bagian manapun di mana penipuan sudah masuk dalam hidup kami. Kami berbalik melawannya dan mengusirnya, melepaskan diri kami dari belenggunya dalam nama Yesus. Kami mengakui Yesus adalah kebenaran, kitab suci adalah kebenaran, dan Roh Kudus adalah kebenaran. Kami membuka hati dan pikiran kami padamu. Minta Engkau memenuhi kami dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.